Tadadadadad. Hai, welcome to TTS Talk Show. Oke, sebelum itu aku izin perkenalan diri. Halo, nama aku Kartika Ayu Artanti atau panggil aja Tanti, dengan NRP 2022-23-0008. Nah, hari ini kita mau ngapain sih gitu. Nah, dalam rangka mengerjakan tugas UTS mata kuliah MMNB atau masalah-masalah negara berkembang, hari ini kita bakal ngobrolin apa nih ya? Oke, hari ini kita bakal ngobrolin program pengembangan pertanian berkelanjutan di Kenya. Nah, kenapa sih kita mau ngobrolin ini kayak kenapa ini tuh penting untuk dibahas? Kenapa ini harus diobrolin? Nah, for that, Yorobun harus tungguin dulu ya. So stay tuned. Let's spill the tea. Yorobun. Jadi ceritanya nih, di Kenya itu negara di Afrika Timur ya. For those who don't know, banyak petani yang menghadapi masalah besar nih, dan mereka tuh susah banget dalam hal akses ke sumber daya pertanian gitu. Terutama ya karena perubahan iklim yang semakin gak menentu. Kayak Yorobun ngerasa gak sih kita tuh akhir-akhir ini tuh panas ya, apalagi di bagian Bekasi nih. Bekasi dan Jakarta, tapi lebih ke Bekasi. Aku bias. Karena paling ngerasa ya, ini panas ini. Oke. Offside. Belum lagi masalah kemiskinan yang bikin kondisi makin sulit. Jadi tuh mereka tuh udah panas dan bikin mereka tuh perubahan iklimnya tuh nggak menentu, jadi bikin cropsnya atau lahan-lahan pertaniannya itu tuh susah gitu. Kayak misalnya tumbuhan-tumbuhan, I don't know the words. Ya intinya itu deh, susah gitu ya. Abis itu mereka kemiskinan gitu. Ada kondisi kemiskinan, jadi tuh sulit gitu. Nah, tapi untungnya nih ya, ada program pengembangan pertanian berkelanjutan yang dicanangkan di Kenya. Jadi tuh program ini tujuannya tuh sederhana ya, tapi efeknya tuh luar biasa gitu. Jadi tuh apa sih ini? Kayak ini ngapain sih programnya, buat apaan sih gitu. Nah, ini tuh programnya membantu petani meningkatkan hasil panen mereka secara berkelanjutan. Nah, dengan bantuan program ini, petani di Kenya mulai merasakan perubahan positif dan kehidupan mereka lah ya. Jadi program ini tuh ngapain sih gitu, kayak kan ini tuh kayak katanya tuh walaupun sederhana hasilnya tuh wow luar biasa gitu. Nah, jadi programnya itu tuh kalau misalnya aku jelasin lebih detail lagi, ini tuh merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, itu satunya, mengurangi kemiskinan, terus memperkuat ketahanan pangan di wilayah pedesaan nih. Nah, program ini tuh didesain untuk memberikan dukungan kepada petani dalam menghadapi tantangan perubahan iklim ini. Jadi kayak mereka tuh nggak suffer banget lah gitu, kayak walaupun cuaca iklimnya tuh nggak menentu gitu. Terus kayak ketidakpastian pasar, karena kan ya sekali lagi kadang kalau misalnya iklim yang menentukan, jadi biasanya tuh kalau di pasar tuh bahan-bahannya makin mahal dan segala macem lah gitu. Dan keterbatasan akses terhadap sumber daya yang tadi aku pertama di intro kalau salah bilang gitu. Nah, programnya tuh jadi ngapain gitu. Oke, aku mau jelasin nih. Jadi ada 4 program, ada komponen programnya ini. Yang pertama tuh pelatihan dan pendidikan, 2 teknologi pertanian, lalu ada akses pasar, lalu ada dukungan keuangan. Nah, aku mau jelasin nih satu-satu nih. Untuk pelatihan dan pendidikan nih, yang pertama nih. Jadi itu program ini tuh nyediain pelatihan dan pendidikan kepada petani mengenai praktek pertanian berkelanjutan, terus pengelolaan sumber daya alam, terus teknologi pertanian modern lah, intinya diajarin gitu loh, dimana ilmu yang mereka sebelumnya tuh nggak bisa ambil karena kan mereka ya
pasti yang kuno-kuno gitu. Bukan pasti sih, maksudnya lebih kayak yang mereka tahu tuh agak kuno gitu. Nah, dengan pelatihan sama pendidikan ini yang di program ini tuh mereka tuh jadi kayak lebih memudahkan lah dengan teknologi-teknologi yang baru. Nah, ini tuh sekali lagi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengoptimalkan hasil panen mereka. Nah, yang kedua itu teknologi pertanian. Jadi tuh program ini tuh memberikan akses petani balik lagi ke teknologi pertanian inovatif. Kayak misalnya nih sistem irigasi modern, terus varietas tanaman unggul, metode pengendalian hama yang ramah lingkungan. Soalnya kan kadang-kadang ada tuh yang apa ya pengendalian hamanya tuh yang membuat kalau nggak salah tanahnya tuh jadi nggak subur atau hasil tanamannya hasil panennya ini nih jadi misalnya kurang bagus atau mungkin worst case scenario-nya sampai mati gitu ya sampai layu gitu. Nah jadi tuh dengan menerapkan teknologi ini petani bisa meningkatkan produktivitas tanaman mereka secara signifikan gitu. Jadi kayak sekali lagi ini biar teknologi mereka tuh gitu kayak baik. Oke. Ketiga, akses pasar. Jadi tuh program ini membantu petani dalam memperluas akses pasar bagi hasil panen mereka. Jadi nggak di situ-situ aja gitu jualannya. Kalau di situ-situ aja kan nggak bisa berkembang ya udah dapatnya ya segitu-segitu aja, mungkin kadang naik kadang kurang kayak gitu. Nah jadi tuh melalui kerjasama dengan lembaga keuangan dan pasar lokal, petani bisa menjual produk pertanian mereka dengan harga yang adil dan menguntungkan. Jadi tuh bagi petaninya tuh mereka tuh ada dapat untung gitu, dan buat konsumennya jadi lebih murah mungkin karena memudahkan lah, jadi nggak mahal-mahal banget gitu. Lalu ada yang nomor 4 tuh dukungan keuangan yang udah pasti. Program ini tuh menyediakan dukungan keuangan kepada petani dalam bentuk baik dalam bentuk pinjaman usaha ataupun bantuan modal untuk pengembangan pertanian gitu. Jadi ini jatuhnya sih loan ya, sebuah pinjaman gitu. Pinjaman atau bantuan modal ujung-ujungnya juga bakal loan karena itu sesuatu hal yang akan diberikan kembali gitu. Tapi it's better than nothing though, right? Gitu. Seenggaknya ada bantuan lah, modalnya ada gitu, uangnya intinya ada dulu deh gitu. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk memperkuat kapasitas keuangan petani sama memfasilitasi investasi dalam pertanian berkelanjutan. Nah, implementasi program ini tuh melalui kerjasama antara pemerintah Kenya, lembaga internasional, terus organisasi non pemerintah dan komunitas lokal gitu. Jadi semuanya gabunglah kayak, woi bantu-bantu gitu. Jadi tim program bekerja sama dengan petani untuk merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang gitu. Jadi kayak intinya tuh nggak bentaran doang lah, intinya ini jangka panjang biar bisa membantu dengan generasi kedepannya gitu. Nah, kan kalau udah kayak gini tuh ya pasti kan ada kayak apa ya? Gitu deh. Jadi 여러분, dari program pengembangan pertanian berkelanjutan di Kenya nih, kita bisa belajar banyak loh dari hal-hal kayak gini tuh, dan itu tuh keren-keren ya, lumayan keren. Nah, pertama, anjing. 여러분, sesuai yang tadi aku udah jelasin ya, jadi dari program pengembangan pertanian berkelanjutan di Kenya ini tuh kita bisa belajar banyak, mulai yang tadi aku udah obrolin. Program ini tuh nunjukin pentingnya pendidikan dan pelatihan buat petani gitu. Jadi mereka tuh dikasih pengetahuan dan keterampilan baru dalam bercocok tanam yang lebih berkelanjutan. Nah, teknologi pertanian ini tuh dipakai jadi tuh buat bikin hasil panen mereka tuh makin banyak dan efisien gitu, dan meminimalisir kerusakan pada panen lah ya.
dan mereka tuh serta ya ngebantu petani menghadapi perubahan iklim. Nah, selain itu juga akses pasar yang lebih luas ya, yang tadi aku udah ngobrolin tadi. Jadi tuh itu bisa menjadi kunci sukses buat petaninya juga. Mereka bisa jual hasil panen ke pasar yang lebih banyak. Jadi pendapatannya tuh juga makin naik gitu. Dukungan keuangannya juga nggak kalah penting karena petani butuh modal buat meningkatkan usaha pertaniannya gitu ya Robun. Terus yang tadi aku udah obrolin tadi, yang paling keren nih bagi aku sih ya lovers. Kok lovers sih? Tunggu, beda ya Robun, sorry. Ya Robun, yang tadi aku udah obrolin ya, aku jelasin programnya tuh ada 4 program, aku jelasin tuh tadi satu-satu. Jadi tuh dari program ini tuh kita bisa belajar banyak hal yang keren gitu. Pertama yang jadi tuh program itu tuh menunjukkan betapa pentingnya pendidikan gitu dan pelatihan buat petani gitu. Jadi kayak nggak main asal aja. Jadi mereka dikasih pengetahuan, terus keterampilan baru dalam bercocok tanam yang lebih berkelanjutan gitu. Terus teknologi pertanian ini dipakai juga buat bikin hasil panen mereka tuh makin banyak dan efisien dan juga meminimalisir kerusakan panen mereka gitu. Terus ini tuh juga ngebantu petani menghadapi perubahan iklim yang gak menentu tadi. Nah, selain itu akses pasar yang lebih luas tuh juga jadi kunci sukses ya buat petani nih ya Robun. Mereka bisa jual hasil panen ke pasar yang lebih banyak. Jadi ya pendapatan mereka tuh juga alhasil meningkat gitu. Dukungan keuangannya juga nggak kalah penting. Yang tadi aku udah ngobrolin itu yang tentang mereka um, apa ya modal gitu, modal buat meningkatkan usaha ya pertaniannya, sorry. Nah, yang paling keren bagi aku sih ya Yorobun, ini tuh programnya nunjukin bahwa kerjasama antara pemerintah, lembaga internasional, organisasi non pemerintah, dan masyarakat lokal itu super super penting. Jadi kalau misalnya salah satu ini nggak kerjasama nih, gitu. Jadi bareng-bareng tuh mereka bisa capai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Program ini juga ngebantu banget dalam mencapai ketahanan pangan di Kenya yang pastinya jadi langkah besar dalam pembangunan negara. Karena pasti Yorobun tahu negara tuh butuh makanan. Ibarat tuh ada obrolan. Jadi aku punya teman. Ini dia tuh sering ngomong gini. Makan, kalau nggak makan mati. Bener gitu, kalau misalnya sebuah negara nggak punya makanan, nggak punya apa, otomatis bakal chaos dong negaranya dan akan mendapatkan apa ya, krisis dalam makanan gitu. Intinya tuh bakal chaos banget ya. Kita aja kayak misalnya nih di Indonesia gitu, kita aja kalau misalnya beras itu tuh mahal dikit aja kita udah pasti kayak kok bisa mahal gitu, kayak aku nggak tahu kalau misalnya Robun bisa relate, tapi jujur kalau misalnya mama aku nyuruh aku beli beras di toko, kan mama kan ngasihnya kan ya udah lepas gitu uangnya. Terus tiba-tiba nambah kan otomatis aku harus nambahin pakai uang aku juga gitu, kayak kok nambah mahal gitu, apa ini dari abangnya yang sengaja naikin harganya biar mahal atau gimana, aku juga kurang tahu lovers. Kalau offside Prit. Ya Robun, maaf salah lapak ya. Jadi tuh intinya program ini tuh kita bisa ngambil aspirasi buat bikin program serupa di tempat lain. Dan ini tuh juga jadi panduan banget buat pembangunan pertanian yang lebih berkelanjutan di berbagai wilayah. Jadi tuh ini programnya tuh maksudnya kita bisa contohin lah, nggak harus di Kenya aja gitu. Jadi ya negara-negara yang berkembang ini tuh apa ya, bisa banget untuk nyontohin hal kayak gini. So ya, kita kira masuk di babak terakhir, yaitu kesimpulan.
Jadi tuh dari program pengembangan pertanian berkelanjutan di Kenya ini, kita bisa menyimpulkan bahwa inisiatif ini tuh memberikan dampak positif yang signifikan bagi petani dan masyarakat pedesaan di negara tersebut gitu. Melalui pendidikan, pelatihan, teknologi pertanian ya, akses pasar, terus dukungan keuangan. Jadi itu program ini tuh telah membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan dia tuh juga bisa mengurangi kemiskinan, lalu memperkuat ketahanan pangan di Kenya sendiri. Nah, pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam program ini tuh nunjukin bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diberikan kepada petani memiliki peran yang penting banget, krusial banget untuk meningkatkan praktik pertanian yang berkelanjutan. Penggunaan teknologi pertanian modern ini juga memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi dan hasil panen serta membantu petani dalam menghadapi tantangan perubahan iklim ini, ya Robun. Jadi tuh apa ya, akses pasar juga yang lebih luas, terus dan berkelanjutan juga ya. Jadi itu nggak, it's not a one time thing. Jadi itu bakal berkelanjutan dan ini bakal membantu banget untuk generasi kedepannya gitu. Ini juga memberikan peluang bagi petani untuk memperluas jangkauan produk pertanian mereka dan ya balik lagi meningkatkan pendapatan gitu. Nah, dukungan uang juga tepat jadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan usaha pertanian petani ini gitu. Jadi tuh apa ya, give and take lah gitu. Nanti minjem, nanti pas udah dapet uangnya ntar balikin, nanti mereka bakal minjemin lagi ke mereka, bakal minjemin lagi ke kita dan so on kayak gitu. Nah, ini tuh sebuah kolaborasi antara pemerintah, balik lagi kayak lembaga internasional, NGO, terus kayak masyarakat lokal. Ini tuh nunjukin bahwa kerjasama lintas sektor itu penting banget ya Robun, dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan. Karena ini sebuah kepentingan, ini termasuk kepentingan negara juga sih sebenarnya, karena kan ya kalau misalnya nggak ada pangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Uh, Program ini tuh juga memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya kemitraan dalam mencapai perubahan positif. Jadi tuh kita harus bekerja sama walaupun dunia tidak nggak seliberal itu ya sebenarnya ya. Kadang-kadang kita juga harus apa ya kebalikannya liberal, aku lupa. Liberal versus kebalikannya. Konservatif, bukan realism, terlalu realis. Ya udah. Udah aja untuk hari ini. Makasih untuk dengerin sampai akhir Intens Talk Show. I'll see you later. If not, then ya udah. Bye.